Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil, berbaring di tempat tidur pada malam hari dengan cahaya bulan menyelinap masuk melalui gorden tertutup, sementara aroma wangi dari aromatik yang digantung di AC memenuhi kamarmu? Kamu menjamkan mata, hampir tertidur dengan bayangan-bayangan mimpimu semakin lama menjadi semakin nyata. Semuanya terasa pas. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, kamu akhirnya siap untuk beristirahat dengan nyenyak. Tapi tiba-tiba kamu langsung tersentak bangun. Apaan tadi? Kamu berpikir dalam hati. Apa bayangan? Tenang, kayaknya itu doang deh. Atau setidaknya itulah yang kau harapkan. Kau coba untuk tidur lagi, tapi muka itu gak bisa pergi dari pikiranmu. Udara dingin yang tadinya sejuk kini terasa tajam. Keheningan yang awalnya menenangkan kini menciptakan kehampaan yang mencekam. Seakan-akan dinding rumahmu sendiri akan melahap dan mengurungmu perlahan-lahan. Akhirnya tidak dapat menghilangkan perasaan ini, kamu menyerah. Kamu keluarkan ponselmu, membuka video YouTube, dan colokin HPmu untuk ngecas saat kamu tidur. Meskipun ibumu udah bilangin berkali-kali buat jangan ngelakuin itu. Tapi hari ini, aku ingin fokus pada momen ini. Momen dimana kamu hampir tertidur, hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres. Bagaimana kamu menggambarkan perasaan ini pada saat itu? Bagi aku, ini bukan rasa takut, tapi lebih seperti sebuah kebingungan, ketidakpastian yang muncul saat kau setengah sadar dan berhadapan dengan sesuatu yang sama sekali enggak kamu pahami. Dengan sendirinya, perasaan ini hampir mustahil untuk dijelaskan ke orang yang belum pernah mengalaminya. Perasaan kebingungan, ketakutan yang hampir enggak nyata, seperti seakan-akan kamu lagi mimpi. Tapi meskipun itu, menurut aku ada sesuatu yang hampir menggambarkan sensasi ini dengan sempurna, yaitu perasaan yang muncul dari sebuah fenomena internet luar biasa. Fenomena yang dikenal dengan nama The Backrooms. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah sebuah video idea yang telah saya nungguin untuk lama banget buat bikin. Sejak kayaknya video ketiga saya mengenai ruang liminal, saya pengen banget bicarain mengenai semuanya, keseluruhannya mengenai backrooms. Tapi lebih tepatnya, perasaan eksistensialisme dan surrealisme yang diciptakan akibatnya. Backroom sendiri telah menjadi semacam sebuah legenda di internet, sebuah fenomena yang luar biasa besarnya. Dan di video ini, saya ingin membicarakan kenapa menurut saya, apa yang sebenarnya membuat backrooms begitu spesial. Kalau kamu pernah ngabisin waktu di internet sejak tahun 2021, kamu pasti udah pernah dengar mengenai sebuah bisikan-bisikan mengenai ruang belakang atau backroom sejak dipanggilnya. Dan saya tahu kalau konsep The Backrooms ini nggak sepopuler di Indonesia dibandingin negara-negara barat. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, sebenarnya apa itu The Backrooms? The Backrooms itu sendiri pertama kali muncul di sebuah post di forum 4chan. Sebuah post yang disertai oleh sebuah attachment yang berupa image mengenai sesuatu yang tampaknya seperti hallway kantor kosong. Dan meskipun dengan fotonya sendiri ini udah emang agak aneh dan mengganggu, apa yang sebenarnya ngebuat The Backrooms ini meledak bukan hanya fotonya, tapi tulisan yang disertai dengannya. Jika Anda tidak berhati-hati dan terselip dari dunia nyata di area yang salah, Anda akan berakhir di backrooms, di mana enggak ada yang lain selain bau karpet tua yang lembab, kegilaan warna kuning yang monoton, kebisingan latar belakang lampu neon yang tak ada habisnya dengan dengungan maksimum, dan sekitar 600 juta mil persegi ruang kosong yang tersegmentasi secara acak untuk memerangkapmu. Berdoa untuk Tuhan menyelamatimu jika kamu mendengar sesuatu yang berkeliaran di dekatmu.
Karena yang sudah pasti, dia mendengarmu duluan. Dan sesuatu mengenai pos ini, entah itu bentuknya, tulisannya, atau fotonya, atau campuran dari ketiganya, sangat memikat perhatian orang. Orang-orang mendeskripsikan sebuah rasa takut yang sangat mendalam. Bukan karena mereka dikejar monster atau iblis atau setan, melainkan karena perasaan terjebak ini. Terjebak dalam sebuah tempat tanpa batas, tanpa adanya jalan keluar. Aku tahu kalau kalimat terakhir dalam postnya itu agak mengimplikasikan kalau mungkin di Backrooms ini kita nggak sepenuhnya sendirian. Dan memang dalam beberapa versi Backrooms mungkin memang ada beberapa makhluk-makhluk lucu atau entitas-entitas yang imut dan menggemaskan, yang semuanya akan kita bahas nanti. Tapi untuk sekarang saya mau ngefokusin dulu kepada konsep The Backrooms ini sebagai sebuah ruangan yang benar-benar kosong. Dan karena ini banyak orang yang menyamakan sebuah perasaan dengan konsep The Backrooms ini dengan perasaan yang muncul akibat sebuah konsep lain yang bernama liminal space atau ruang liminal. Perasaan yang muncul bukan karena takut terhadap monster atau dikejar-kejar, melainkan karena kehampaan dan kesunyian yang ditemukan di tempat yang seharusnya familiar untuk kita. Sebuah contoh itu kayak seperti bau karpet dari sebuah lorong hotel, atau menunggu di bandara kosong ditemani dengan dengungan mesin-mesin, atau mungkin tembok-tembok yang sempit dan mencekam pada sebuah lift, tempat-tempat yang ada di antara asalmu dengan tujuanmu. Dan Backrooms ini mendorong konsep perantara itu menjadi jauh lebih ekstrim, dengan menciptakan sebuah ruang di mana keseluruhan dari ruangan tersebut merupakan sebuah ruang liminal yang tidak berujung. Kamu bisa keluar dari lorong hotel. Kamu hanya menunggu di bandara hingga pesawatmu datang. Dan bahkan pintu lift pun tidak akan menahanmu selamanya. Tapi di sini, kau benar-benar terjebak. Tidak ada jalan keluar untukmu di sana. Melihat foto atau video-video orang yang coba menangkap perasaan ini, kita benar-benar mendapatkan sebuah gambaran akurat mengenai betapa hampanya The Backrooms ini sebenarnya. Ruang-ruangan memutar balik dalam dirinya sendiri, seolah-olah menipu logika. Dinding-dinding yang tampak normal tiba-tiba memanjang menjadi koridor yang gak ada ujungnya, atau melipat-lipat kembali ke titik awalnya tanpa beraturan, menimbulkan sebuah perasaan seakan-akan setiap langkah kaki yang kita ambil membawa kita lebih jauh dari pintu keluar, memerangkap, menahanmu dalam momen perantara ini, di mana kamu terjebak dalam kondisi liminalitas untuk selamanya. Hingga akhirnya setiap langkah pun terasa hampa. Lagi pula, buat apa jalan capek-capek kalau apapun yang di belakang dan di depanmu bisa berubah-ubah kapan aja. Banyak orang telah mendeskripsikan sebuah perasaan eksistensialisme ketika mendengar atau melihat-lihat video mengenai Backrooms ini. Dan saya ngerti, karena seperti yang saya tadi udah ulang berkali-kali, The Backrooms itu sama sekali nggak memfokuskan perasaan takut dengan mendorong jump scare atau monster-monster yang mengerikan. Tapi dia lebih memfokuskan untuk melihat sesuatu yang familiar, terasa asing. Contohnya sebuah foto mall atau taman bermain yang mungkin pernah kamu kunjungi, kini terlihat asing, kosong, dan dipenuhi dengan kehampaan yang begitu pekat. Seakan-akan semua pengalaman ceriamu dan memorimu yang indah mengenai tempat ini telah dihapus, dinyatakan nggak penting. Ini menurut saya merupakan salah satu daya tarik paling kuat mengenai tempat Backrooms ini. Dan untuk sebagian orang, konsep The Backrooms ini cukup sampai situ aja. Sebuah ruangan liminal yang sangat besar, nggak ada ujungnya, dan dimana kamu masuk, kamu nggak akan bisa lagi untuk keluar. Perasaan takut yang diambil dari konsep versi Backrooms yang ini, yang akan saya panggil versi Backrooms liminal, itu unik dan berbeda dari konsep-konsep horor lainnya, dimana mereka nggak menggunakan tayangan-tayangan tegang dan penuh dengan aksi yang cepat dan mengerikan, melainkan sebuah keanehan mengerikan yang perlahan merangkak ke dalam kepalamu dan mengakar di pikiran, membuat orang-orang yang melihatnya merasa seakan-akan mereka sedang mengingat sebuah memori yang telah dirusak. Tapi enggak semua versi Backrooms seperti ini.
Untuk orang lain, ruang-ruangan yang tanpa ujung ini bukan hanya sekedar tempat yang kosong dan hampa, tapi merupakan sesuatu yang jauh lebih luas. Sebuah dunia penuh misteri yang menunggu untuk dijelajahi, di mana di balik tiap dinding yang tampaknya normal, ada banyak lapisan-lapisan kompleks yang baru. Di setiap bagian-bagiannya, ada aturan-aturan berbeda yang tak terduga, dan entitas-entitas mengerikan yang mengintai dalam kegelapan. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap koridor, setiap tembok, setiap bagian dari karpet yang di bawahmu bisa membawamu ke tempat yang sepenuhnya berbeda. Kelapisan-lapisan yang diisi dengan ancaman dan fenomena yang tak terjelaskan, bahkan hingga organisasi-organisasi rahasia yang dikirim ke dalam backrooms dengan sengaja untuk berusaha mencari tahu sebanyak mungkin mengenai tempat kacau ini. Inilah versi lain dari The Backrooms. Versi yang bertolak belakang sepenuhnya dengan versi liminalnya, di mana setiap langkah yang kau ambil bukan hanya menambah kebingungan, tapi juga menambah sebuah lapisan misteri yang lebih dalam. Sebuah dunia di mana kau bukan hanya sekedar tersesat, tapi juga harus bertahan hidup, melawan, memahami, dan menaklukkan lapisan-lapisannya dengan harapan kalau mungkin kau akan menemukan jalan keluar dari labirin yang tak terbatas ini. Tapi sebelum itu, mungkin beberapa dari kalian bertanya, apa maksudnya dari lapisan-lapisan? Oke, jujur kayaknya nggak ada dari kalian yang bakal nanyain itu, karena secara realistis versi Backrooms yang ini, yang lebih dikenal dengan nama The Backrooms, itu jauh lebih populer dibandingin versi liminal Backrooms yang satunya lagi. Tapi ini bagi kalian yang nggak tahu, meskipun versi Backrooms yang liminal ada tempat-tempat yang berbeda daripada kantor yang kosong dan kuning yang ada di fotonya, seperti sebuah kolam renang atau sebuah mall kosong, mereka semua masih dianggap sebagai satu keseluruhan dari Backrooms. Sedangkan versi yang ini, Backrooms dibagi-bagi jadi beberapa lapisan, di mana masing-masing mereka bisa memiliki entitas atau bahkan hukum alam yang berbeda. Kalau kalian masih bingung, kita bakal ngeliat contoh-contohnya sekarang. Lobby atau lapisan pertama, juga dikenal dengan lapisan 0, adalah labirin yang sunyi yang tampaknya nggak terbatas dari lorong-lorong berwarna kuning yang monoton. Lapisan ini diambil langsung dari fotonya, dengan dinding yang dilapisi wallpaper kuning yang bernoda dan lembab, dan karpet-karpet yang kadang-kadang becek. Entitas yang bisa ditemukan di sini adalah nggak ada, atau lebih tepatnya belum ada. Lapisan ini masih aman, dan di sini ada kemungkinan kamu bisa nge-noclip atau nggak sengaja keselip di antara barang-barang, dan itu akan membawamu ke lapisan selanjutnya yang dikenal dengan nama Habitable Zone atau lapisan 1. Lapisan 1 itu gudang yang luas dan remang-remang dengan lantai dan dinding yang terbuat dari beton. Lapisan ini biasanya ditandai dengan dengungan lampu neon yang rendah dan konstan, dan dipenuhi dengan lorong-lorong yang tak berujung, dengan peti dan rak-rak yang berserakan, dan sebuah suara mesin misterius yang terdengar dari kejauhan. Sumber suara mesin ini nggak diketahui hingga sekarang. Beberapa entitas yang ditemukan di sini adalah genangan air. Jika kamu nggak tahu apa-apa dan nggak sengaja nginjek genangan air ini, dia akan langsung memakanmu hidup-hidup. Dan selain itu juga ada lukisan-lukisan hidup yang kalau kamu terlalu dekat, mereka bakal menculikmu. Jadi ya dari ini kalian mungkin bisa melihat kalau semakin dalam dan semakin tinggi angka lapisan di mana kita masukin backrooms ini, monster-monsternya bakal makin berbahaya dan tempat-tempatnya bakal makin berbahaya juga untuk kita. Lapisan selanjutnya yang dikenal dengan nama Pipe Dreams atau lapisan 2 adalah sebuah terowongan yang panjang, gelap, dan sempit yang menyerupai area pabrik pada bangunan-bangunan industri. Dindingnya dilapisi dengan pipa-pipa tebal dan berkarat yang terkadang mengeluarkan uap atau air. Ini membuat udara di lapisan ini terasa sangat lembab dan berat. Beberapa entitas yang bisa ditemukan di sini adalah gempulan, pencuri kulit, senyum, dan mark. Dan ini terus berlanjut hingga nilai-nilai angkanya gila besarnya. Kayak serius, lapisan paling tinggi di backrooms adalah lapisan yang dikenal dengan level
angka ini. Dan itu bahkan masih belum melingkupi lapisan-lapisan yang menggunakan bilangan negatif. Belum lagi lapisan-lapisan yang menggunakan kata-kata atau bahkan simbol-simbol sebagai penandanya. Lihat ini, apaan ini? Intinya saya sepenuhnya serius mengatakan kalau Backrooms versi yang ini itu dipenuhi dengan jumlah lapisan dan dunia-dunia unik yang sama seperti Backrooms, tiada ujungnya. Masing-masing dibuat dengan begitu kreatif, dengan peraturan yang berbeda, tempat dan lingkungan yang beda. Bahkan beberapa ada jalan cerita mereka sendiri. Dan versi Backrooms yang lebih luas inilah merupakan subjek dari video-video, game, bahkan sampai series film. Salah satu contoh terpopuler adalah series film yang dibuat oleh Kane Pixels yang dikenal dengan nama The Complex. Oke, nama seriesnya sebenarnya The Backrooms, tapi Kane Pixels sendiri namain tempatnya sebagai The Complex. Jadi saya bakal panggilnya The Complex. Dirilis pada Januari pada tahun 2022, series ini jujur merupakan salah satu series mengenai The Backrooms yang terbaik yang kalian bisa temuin. Dia terdiri dari rangkaian video-video yang menunjukkan perspektif orang-orang yang berbeda, yang entah dengan sengaja atau enggak sengaja terselip masuk ke dalam dunia The Backrooms. Seriesnya menampilkan Backrooms sebagai sebuah labirin, ruangan yang berputar-putar secara aneh dan dipenuhi oleh monster-monster yang mengerikan. Videonya juga dibuat dengan style found footage yang menambah realisme dan ketegangannya. Dan perlahan, alur cerita yang simpel ini berkembang menjadi sebuah narasi yang lebih besar, yang melibatkan eksperimen dan entitas-entitas yang lain, serta organisasi pemerintah yang ingin coba untuk menjinakkan The Backrooms ini. Dan seiring jalannya video-video, kalian akan melihat kalau mereka kurang berhasil. Series ini merupakan sebuah landasan konten yang jujur merupakan salah satu contoh paling bagus kualitasnya, yang terinspirasi dari konsep The Backrooms. Contoh yang lain adalah game The Backrooms yang dibuat oleh Ionized Games, di mana pemain harus jalan melalui koridor labirin yang tak berujung sambil menghindari entitas misterius dan agresif yang berkeliaran di bayangan. Game ini lebih fokus pada aspek bertahan hidup dan eksplorasi daripada alur ceritanya, dengan lingkungan di sekitarmu sendiri merupakan antagonis utama. Dan aku paham kenapa mereka semua memilih versi Backrooms yang ini untuk diadaptasikan sebagai karya. Dengan begitu banyak makhluk-makhluk unik dengan lapisan-lapisan yang berbeda dan bervariatif, versi Backrooms yang ini itu jauh lebih berpotensi untuk dibuatin konten dibandingkan dengan versi Backrooms yang liminal yang sepenuhnya kosong. Bahkan kalau dilihat, hampir nggak ada game atau konten interaktif apapun mengenai versi Backrooms yang ini. Semua game-game mengenai Backrooms selalu ada monster atau sebuah entitas yang mengerikan yang mengajarmu. Tapi itu bukan berarti game-game yang berdasarkan Backrooms liminal nggak ada. Justru ada sebuah komunitas di mana komunitas Backrooms liminal ini sangat kuat, di mana banyak konten dibuat, di mana masing-masing unik dan menakjubkan, yang membayangkan perasaan kehampaan dalam keluasan Backrooms yang tak terbatas, hampir dengan sempurna. Dan tempat ini adalah... Tunggu. Hah? Roblox? Bukannya kita lagi ada pembahasan mengenai konsep eksistensialisme yang sangat mendalam mengenai Backrooms? Kenapa sekarang kita malah ngomongin game bocil? Please, sumpah, please dengerin aku dulu. Ya, memang sebagian besar dari Roblox itu dipenuhi dengan game konten yang sengaja dibuat untuk menyerap nutrisi dari otak kalian. Kalau kalian menggali cukup dalam, dan maksud saya dalam banget, karena seperti yang saya bilang, 90% game-game di sini itu dipenuhi oleh konten-konten yang... Kalian akan melihat game-game yang meskipun dipanggil dengan label berbeda, terlihat sangat jelas terinspirasi dari versi Backrooms yang liminal. Ini yang aku panggil sebagai game-game surrealis. Dan mereka ini sedikit berbeda dari game-game biasanya. Game-game ini sangat simpel. Biasanya mereka hanya menaruh pemain di sebuah tempat di mana kamu kemudian harus masuk ke pintu-pintu yang akan membawamu ke tempat-tempat lain. Dari tempat-tempat normal seperti sebuah mall atau kafe, hingga tempat-tempat yang jauh lebih aneh. Dan dengan hanya melihat ini,
Aku rasa kalian bisa mendapatkan gambaran jelas mengenai apa yang aku maksud. Nah, sebelum kita lanjut, technically game-game ini sebenarnya lebih cocok buat dideskripsikan sebagai genre dreamcore atau weirdcore. Itu sebuah estetika yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang tampaknya normal menjadi aneh dan surrealis, atau seperti seakan-akan kamu dalam mimpi. Kedua estetika ini itu berasal dari konsep liminalitas yang sebagian besarnya muncul dan terinspirasi dari Backrooms. Jadi simpelnya karena nama The Backrooms ini itu udah sangat berhubungan banget dengan versi Backrooms yang rame, yang ada banyak lapisan-lapisan dan monster-monster tertentu. Orang-orang kalau ngomongin Backrooms mereka langsung mikirin versi yang itu, sedangkan versi yang kosong dan liminal dilupakan. Jadi daripada itu, komunitas Backrooms liminal memisahkan dirinya dengan komunitas Backrooms dengan label-label seperti liminal atau dreamcore atau weirdcore dan ratusan-ratusan lainnya, yang semuanya berfokus untuk mengekspresikan sebuah perasaan yang muncul dari versi Backrooms liminal itu sendiri. Dan ini bisa dilihat dari gamenya, yang beberapa tempatnya diambil langsung dari versi liminalnya dari Backrooms. Saat kamu melintasi dunia surrealis ini, tempat dan lokasi yang kau temui menimbulkan perasaan kebingungan yang tak terjelaskan, seperti perasaan terlepas dan eksistensialisme yang ditemani dengan kesepian yang mendalam. Tempat-tempat yang kau pikir udah kamu kenal, seperti mall, taman bermain, dan lingkungan pinggiran kota, benar-benar disedot kering dari semua kehidupan mereka, hingga apa yang tersisa hanyalah sebuah cangkang, asing, meresahkan, dan hampa. Hasilnya adalah rasa disorientasi dan isolasi yang dalam yang menangkap esensi sebenarnya dari apa yang membuat Backrooms liminal ini begitu menghantui. Sayangnya, game-game ini kurang populer dengan komunitas yang di luar Backrooms, selain komunitas weirdcore dan dreamcore. Kurasa ini disebabkan karena game-game yang berdasarkan Backrooms liminal yang keseluruhan dari konsepnya adalah sebuah ruangan yang tak terbatas, yang benar-benar kosong, enggak menawarkan banyak tantangan untuk para pemain, enggak ada musuh untuk dilawan, enggak ada quest-quest untuk diselesaikan, dan enggak ada alur cerita yang diikuti. Kamu hanya masuk dan merasakan. Dan serpian aspek mengerikan dari Backrooms liminal ini bahkan bisa ditemukan di versi Backrooms yang diperluaskan, yang rame, yang ada banyak lapisan dan monster-monster. Beberapa lapisan pada Backrooms yang ini itu sama seperti Backrooms liminal, kosong, nggak ada monster atau hukum malam yang berbeda, tapi dipenuhi dengan kehampaan yang sama seperti Backrooms liminal. Di tempat-tempat ini, kedua aspek dari Backrooms yang bertolak belakang saling menyatu, membuat sesuatu yang bukan hanya mengerikan, tapi juga sedikit indah dan menenangkan dengan perspektif tertentu. Salah satu contoh yang lebih modern mengenai dualitas Backrooms ini adalah sesuatu yang kalian pasti pernah ngeliat video-video atau klip-klip mengenainya, yaitu video game yang bernama The Classrooms, sebuah game horror survival yang prosedural mengenai ruang liminal dalam style found footage, di mana kamu menjelajahi ruangan tak berujung yang hampir serupa dengan The Backrooms, bernama The Classrooms. The Classrooms ini tersusun dari ruangan dan koridor-koridor yang tak berujung, dan seringkali lokasi-lokasi ini diambil langsung dari ruang liminalnya The Backrooms. Namun berbeda dari The Backrooms, dalam game ini kamu gak sendirian. Dan ketika kamu sedang menjelajahi ruang-ruangan aneh yang memenuhi The Classrooms ini, kau akan menemukan beberapa anomali yang mengerikan di dalamnya. Mulai dari monster-monster agresif hingga hal-hal lain yang absurd. Dan ya, saya tahu kalau game ini merupakan meme yang gede banget di Indonesia. Tapi meskipun banyak orang yang nge-meme game ini, gameplaynya sendiri menggabungkan kedua aspek berlawanan dari Backrooms dengan sempurna. Gamenya membawa pemainnya melalui lorong-lorong yang panjang dan luas, yang suasananya hampir damai dalam penampilannya. Gamenya juga menyelesaikan masalah kurangnya tantangan yang dimiliki game-game lain dengan konsep yang sama, dengan menambahkan entitas aneh ke dalam gamenya yang membuat pemain harus selalu bergerak. Dan ketika aku sendiri main game ini untuk pertama kalinya, sambil nggak tahu apapun mengenai gamenya,
Ketika aku sedang menjelajahi wilayah-wilayah dan ruangan-ruangan yang kosong dan hampa seperti the backrooms, sebelum kemudian menemukan anomali-anomali itu untuk pertama kalinya, rasa takut yang kurasakan hampir sama persis dengan perasaanku ketika aku terbangun akibat mimpi buruk. Melihat sesuatu yang gak wajar, begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya yang seharusnya menenangkan. Dan menurutku, itulah penjelasan yang paling akurat mengenai perasaan ini. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Dari awal Backrooms mulai, aku udah langsung tertarik padanya. Nggak tahu kenapa, konsep mengenai sebuah ruangan yang kosong dan infinite yang gak ada ujungnya, itu sangat menarik perhatian untuk saya. Saya selalu dari awal emang sejak Backrooms keluar, atau bukan dari hari pertamanya, tapi sejak Backrooms mulai besar atau big untuk pertama kalinya, saya udah mengikuti ceritanya dari paling awal. Dan sebagai orang yang emang dari awalnya merupakan bagian dari komunitas Backrooms, ngelihat kedua komunitasnya mulai memecah belah menjadi bagian komunitas Backrooms yang penuh dengan entitas-entitas atau makhluk-makhluk tertentu dan lapisan-lapisan yang unik dan berbeda, dengan lapisan yang satunya lagi, dengan bagian yang satunya lagi yang benar-benar kosong dan hampa, itu sangat keren saya ngelihatnya. Karena kita bisa ngelihat begitu banyak orang menginterpretasikan satu post 4chan ini dengan dua arti yang berbeda. Satu orang melihat ini dan merasakan kehampaan yang ada dalam fotonya, sedangkan orang-orang lain melihat foto ini dan mengatakan apa yang dibalik dinding itu. Dan sebagai orang yang sangat tertarik pada konsep Backrooms ini, saya sering ngeliat video-video atau membaca pada wikinya mengenai lapisan-lapisan Backrooms yang unik dan mengerikan, yang berbeda-beda. Dan menurut saya itu keren banget. Banyak orang bisa nge-submit lapisan-lapisan mereka sendiri, dan hampir semuanya itu dipenuhi oleh writing yang sangat kreatif dengan monster-monster yang aneh dan mengerikan mereka sendiri, atau dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang gak mengerikan tapi cuman ada, kayak Mark contohnya. Dan itu masih belum masuk ke dalam semua karya-karyanya. Karya-karya dari karya tulis, karya video, karya dari seperti video game, atau video-video essay mengenai The Backrooms itu sendiri, kayak yang seperti yang sedang saya buat sekarang. Itu keren banget buat dilihat sebagai orang yang emang udah ngerasain fenomena Backrooms ini dari awal. Saya sangat ngerekomendasi kalian buat ngelihat semua ini, atau apapun dari semua koleksi ini, kalau kalian sangat tertarik pada Backrooms atau fenomena liminalitas, atau sebuah perasaan yang muncul yang ambigu, yang seperti perasaan yang gak bisa dijelaskan yang muncul akibat Backrooms itu maksud saya. Dan saya tahu kalau video ini sedikit berbeda dengan video saya yang biasanya membicarakan mengenai kasus-kasus real cases atau kasus-kasus nyata. Dan jujur, saya suka ngebuat video-video kayak gini. Saya suka ngebicarain hal-hal yang lebih mengarah ke fiksi dan hal-hal yang gak nyata, tapi bukan membicarakan satu konsep atau satu kasus, melainkan membicarakan sebuah konsep yang lebih luas, seperti liminalitas yang pernah saya buatin videonya. Di sini, ini salah satu video saya dulu dengan setup lama saya, tapi saya masih sangat bangga pada videonya. Atau video seperti sekarang yang mengenai Backrooms. Jadi kalau kalian suka konten seperti ini, dimana saya membuat video-video mengenai hal-hal yang lebih abstrak, saya akan sangat berterima kasih kalau kalian klik like atau subscribe. Nah, ngomongin like dan subscribe, kalau kalian enjoy videonya, kalian bisa klik like dan subscribe, atau bahkan komen atau share videonya. Saya akan sangat mengapresiasinya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dingin. Do you feel it? It's dingin. Dindingnya dilapisi dengan pipa-pipa tebal dan berkarat yang terkadang mengeluarkan uap atau air. Dan tempat ini adalah Roblox.